Pemuda, Media, dan Banjir Bandang Sumatera. Kalau kita lihat kehidupan kita hari ini, hampir semua hal kita ketahui lewat layar. Seperti berita, hiburan, gosip, edukasi, sampai bencana, semua bisa kita lihat lewat media sosial. Dan hal ini bukan cuma perasaan. Melalui data statistik pengguna media sosial di Indonesia, terdapat 143 juta orang Indonesia aktif bermedia sosial. Hampir setengah penduduk negeri ini hidup berdampingan dengan media setiap harinya. Artinya, media bukan lagi sekedar alat, tapi sudah menjadi bagian dan budaya hidup kita. Dalam laporan yang sama, di sini tercatat 3 jam dalam sehari seseorang itu menggunakan media sosial. Didominasi oleh usia 25-34 tahun sebanyak 39,2%. Otomatis pengguna media sosial paling banyak adalah Gen Z dan milenial. Saat ini kita hidup di dalam budaya scroll cepat. Dalam 1 menit kita bisa lihat belasan video berbeda. Tanpa sadar, kita terbiasa menerima informasi dalam potongan pendek, tapi jarang punya waktu untuk memahami konteks informasi secara utuh. Studi dalam jurnal Impact of Short Form Content on Customer Attention dari Hossein Ismail menunjukkan bahwa konsumsi konten pendek itu mengurangi kemampuan mempertahankan perhatian mendalam dan memahami konteks yang panjang. Di Indonesia sendiri, pola ini juga didominasi oleh Gen Z, sebagaimana dibahas dalam jurnal tentang pola konsumsi media digital Gen Z di Indonesia. Akibatnya apa? Hal ini banyak dari kita itu tahu suatu peristiwa, tapi tidak benar-benar paham. Seperti konten-konten perihal banjir. Kita lihat banjir, kita lihat gempa, kita lihat konflik, tapi merasa sedih hanya sebentar saja. Lalu kita lanjutkan dengan scroll. Konsep ini disebut dengan compassion fatigue. Yang dibahas dalam jurnal Compassion Fatigue, Communication and Burnout Toward Social Problem. Dan studi terkini tentang vicarious traumatization dari paparan berulang konten media di media sosial. Konten bencana hari ini muncul berdampingan dengan video lucu, challenge viral, dan iklan. Semua hal bercampur dalam satu layar. Pelan-pelan, empati kita jadi singkat bukan karena kita tidak peduli, tapi karena semuanya lewat terlalu cepat. Hal ini pastinya bukan salah individu. Ini pola yang dibentuk oleh algoritma. Apapun yang membuat kita berhenti sebentar, itu akan lebih sering tampil dibandingkan hal yang hanya kita lihat dalam waktu singkat. Masalahnya, bencana pun akhirnya diperlakukan seperti konten-konten lainnya. Datang, lewat, lalu hilang. Ketika banjir bandang terjadi di Sumatera, banyak dari kita pertama kali mengetahui dari video-video viral. Bukan dari laporan lengkap, bukan dari penjelasan ahli, tapi dari potongan singkat yang muncul mendadak di lini masa. Studi krisis fatigue in the digital age menjelaskan bahwa paparan konstan terhadap krisis di media sosial menyebabkan penurunan perhatian publik. Di Indonesia, generasi muda sering pertama kali mengetahui bencana melalui video viral pendek, bukan laporan mendalam. Dibahas dalam kajian pola konsumsi Gen Z di Indonesia. Kita tahu tragedinya, tapi apakah kita benar-benar memahami penyebabnya, dampaknya, atau apa yang dibutuhkan para korban? Budaya konsumsi media kita membentuk cara kita memandang bencana, seperti cepat tahu, namun cepat lupa. Karena itu, sebelum kita bicara lebih jauh tentang banjir bandang di Sumatera, kita perlu bertanya terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mengonsumsi informasi membentuk cara kita peduli, atau justru kita tidak peduli?
Ya, baiklah, kita akan membahas bagian berikutnya tentang informasi bencana dan ketimpangan pemahaman yang di sini saya akan membahasnya berdasarkan kronologis kejadian di awal, di mana pada saat itu ketika akhir-akhir bulan November 2025, Galodo dan banjir bandang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan saat itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Nisa tadi, anak muda masih cenderung menggunakan media sosialnya. Dan sejak tanggal 23 November 2025 sebenarnya sudah banyak informasi yang memberitakan bahwa Kota Padang dan kota-kota lainnya di Sumatera itu dilanda hujan deras. Hingga di tanggal 25 November mulai beredar kabar di media sosial bahwa sejumlah daerah lebih dahulu mengalami kebanjiran. Di Sumbar yang diberitakan itu adalah daerah di Pasaman dan Pasaman Barat, seperti yang diberitakan pada video berikut. Ya pemirsa, ratusan rumah di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat terendam banjir hingga 1,5 meter. Selain permukiman, banjir juga merendam akses jalan provinsi. Ketinggian air banjir di Nagari Padang Barat saat ini lebih kurang 1,7 meter. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nisa tentang compassion fatigue tadi. Nah, walaupun media cyber dapat mempengaruhi budaya masyarakat, informasi sekilas di media sosial itu justru sering membuat momen penting seolah berlalu begitu saja. Pentingnya peristiwa kebanjiran terkalahkan oleh kebanjiran informasi. Dan informasi yang disampaikan sering berhenti dalam bentuk kognisi saja atau pengetahuan. Agak lama untuk berubah menjadi afeksi atau bahkan konasi. Ada satu video yang beredar di tanggal 25 November itu yang membandingkan aliran sungai di sebuah bendungan di Kota Padang sebelum hujan lebat dan setelahnya. Tapi video itu dikemas dengan audio visual yang masih terkesan biasa saja, bahkan terkesan bercanda, seperti berikut. Nah, di masa-masa ini, ketika hujan deras masih terus mengguyur Sumatera, hingga di tanggal 27 November 2005, ketika puncak bencana melanda berbagai daerah, satu persatu beredar video viral tentang Galodo atau banjir bandang di media sosial. Namun, lagi-lagi sebaran video-video ini masih hanya didominasi oleh sikap sekedar tahu saja. Sisi emosinya masih sedikit. Karena di tanggal itu, selain video-video yang dibagikan oleh netizen, masih ada yang tega membuat video hoax dengan teknologi AI. Walaupun paradoksnya ya, video AI itulah yang justru kemudian bisa dikatakan sebagai salah satu pembangkit afeksi atau emosi sebagai masyarakat lainnya gitu. Masyarakat yang mungkin tidak mengetahui bahwa ini adalah AI. Dramatisasi video AI mampu meningkatkan rasa iba, sedih, simpati, empati, dan khawatir dan perasaan negatif lainnya gitu. Mungkin inilah yang disebut dengan hyperrealism oleh Jean Baudrillard dalam kajian postmodern. Kemudian barulah video-video sungguhan lainnya beredar baik dari netizen maupun media sosial dan media massa yang mainstream, yaitu tentang rumah-rumah hanyut, kayu-kayu gelondongan ikut terbawa arus, serta korban meninggal dan hilang. Ironinya, saat itu belum ada informasi yang menjelaskan kejadiannya dari berbagai media massa. Pengetahuan masyarakat hanya sebatas visual dan asumsi bahwa banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di Sumatera. Aspek afeksi baru kemudian perlahan tumbuh menjadi konasi atau sikap untuk bertindak ketika sejumlah influencer ikut bersikap. Podcaster dan stand-up komedian Pras Teguh memulainya dengan menggalang donasi di platform kitabisa.com dan mengumumkannya di konten Instagramnya, sehingga memicu masyarakat untuk semangat, terutama anak muda, untuk bisa ikut terus berpartisipasi. Dan saat bersamaan, konten kreator Ferry Irwandi melanjutkan pengumpulan donasi melalui live streaming YouTube-nya selama 12 jam dan mengumpulkan lebih dari 10 miliar. Nah, konten-konten mereka terbilang berhasil meningkatkan semangat anak muda untuk ikut bergerak dan menginformasikan lebih luas tentang musibah Sumatera yang sangat memerlukan pertolongan. Yang ketika itu belum banyak ulasan resmi dari media massa dan media resmi pemerintahan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan beberapa waktu setelah itu, masyarakat akhirnya tahu dan paham tentang apa yang sebenarnya terjadi dan seberapa mencekam situasi di lokasi bencana di Sumatera. Dan untuk tentang bencana di Sumatera itu akan dijelaskan langsung oleh Tio. Di balik air bah, Sumatera hujan ekstrim,
dan ruang yang hilang. Belakangan ini, berita tentang banjir dan longsor di Sumatera seolah tidak ada habisnya. Skalanya pun cukup luas, mulai dari rusaknya fasilitas umum hingga ribuan warga yang harus mengungsi. Tapi sebenarnya bencana ini tidak datang tiba-tiba begitu saja. Ada rentetan penyebab yang sudah menumpuk sejak lama, mulai dari faktor alam sampai bagaimana cara kita mengelola lingkungan selama ini. Pemicunya memang adalah faktor cuaca. Namun, menurut BMKG, ada anomali atmosfer yang membuat awan hujan berkumpul lebih lama di atas langit Sumatera. Curah hujan ekstrim ini datang dalam waktu yang singkat dan juga dengan jumlah yang sangat besar. Akibatnya, sungai-sungai di sana tidak mampu lagi menampung volume air yang datang bersamaan sehingga meluap dan berakhir menerjang pemukiman di dataran yang rendah. Namun, hujan lebat sebenarnya hanyalah pemicu. Masalah intinya justru ada di kondisi lingkungan kita. Hutan di wilayah hulu yang harusnya jadi spons penyerap air alami, sekarang kondisinya sudah banyak yang rusak. Ketika pohon-pohon berkurang akibat penebangan, air hujan tidak lagi meresap ke tanah, tapi langsung mengalir di permukaan dan membawa material longsor. Para pakar pun setuju bahwa deforestasi inilah yang membuat banjir jadi jauh lebih mematikan dari biasanya. Selain itu, masalah tata ruang juga ikut andil. Banyak area yang seharusnya jadi daerah resapan atau juga kawasan lindung justru berubah jadi pemukiman karena perencanaan yang kurang memperhatikan resiko bencana. Ketika air sungai meluap, ia jadi kehilangan ruang untuk mengalir secara alami dan akhirnya masuk ke rumah-rumah warga. Jadi, banjir ini bukan sekedar masalah air yang meluap, tetapi juga masalah seberapa siap kita menata tempat tinggal kita. Singkatnya, bencana di Sumatera adalah hasil dari kombinasi cuaca ekstrim, lingkungan yang rusak, dan juga tata ruang yang kurang tepat. Tidak ada faktor yang pernah berdiri sendiri. Hal ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa untuk mengurangi resiko bencana kita tidak bisa hanya menyalahkan alam, tetapi juga harus mulai serius untuk memperbaiki cara kita menjaga bumi. Banjir bandang bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga peristiwa media. Ketika bencana terjadi, publik tidak mengalaminya secara langsung, melainkan melalui representasi media. Disinilah media memainkan peran penting dalam membentuk narasi tentang bencana. Media yang informatif umumnya menyajikan peristiwa secara kronologis dan faktual. Fokusnya pada apa yang terjadi di lapangan, jumlah korban, dampak kerusakan, serta upaya penanganan. Media semacam ini membantu publik termasuk anak muda memahami bencana sebagai persoalan sosial dan lingkungan yang kompleks. Namun tidak semua media bekerja dengan pendekatan tersebut. Dalam ekosistem media digital yang kompetitif, banyak media daring beroperasi dalam logika klik dan kecepatan. Judul dibuat singkat, dramatis, dan emosional. Banjir bandang sering diframing sebagai peristiwa mengejutkan dan mengerikan. Tanpa konteks yang memadai, inilah yang disebut sebagai praktik clickbait, menarik perhatian, tetapi berisiko menyederhanakan persoalan. Perbedaan framing ini sangat menentukan makna. Suatu peristiwa banjir bandang bisa dipahami secara berbeda, tergantung bagaimana media membingkainya. Media informatif menekankan proses dan konteks, sementara media clickbait menonjolkan kejutan dan emosi. Menurut Robert N. Edman, framing bekerja dan menyeleksi aspek tertentu dari realitas dan membuatnya lebih menonjol, sehingga mempengaruhi cara audiens menilai dan merespon peristiwa. Ketika berita masuk ke media sosial, narasi semakin terfragmentasi. Judul, potongan video, dan ringkasan singkat lebih sering dikonsumsi daripada berita utuh. Bagi banyak anak muda, membaca berita sering berhenti pada headline,
Akibatnya, framing media menjadi pintu utama pembentukan opini bahkan sebelum pemahaman kritis terbentuk. Dengan demikian, peran media dalam bencana tidak sekedar menyampaikan informasi, tetapi menentukan apakah bencana dipahami sebagai konten sesaat di lini masa atau sebagai realitas sosial yang membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama. Oke, selanjutnya dari peran media, sekarang kita beralih ke respon publik bergerak karena media. Ketika banjir bandang melanda berbagai wilayah di Sumatera, sebagian besar anak muda peristiwa ini pertama kali hadir bukan karena mereka ada di sana secara langsung, melainkan melalui layar ponsel. Dalam kajian komunikasi media dan budaya, bencana tidak hanya dipahami sebagai peristiwa alam, tetapi juga sebagai peristiwa media. Douglas Kenner menjelaskan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk cara kita melihat realitas sosial, apa yang dianggap penting, bagaimana emosi publik diarahkan. Ketika banjir menjadi viral, empati publik pun meningkat. Anak muda mulai bergerak, ada yang berdonasi, membagikan informasi, mengunggah pesan-pesan solidaritas, hingga turun langsung sebagai relawan. Respon ini menunjukkan bahwa khalayak media bukan hanya sekedar penerima pesan yang pasif. Untuk daerah Solok dan sekitarnya. Jadi kita datang ke sini tuh dari sosial media. Kita lihat dari postingan bahwa di sini 2-3 hari yang lalu itu belum ada bantuan, terus kita datang. Sebenarnya kita ke sini lagi traveling dari Bali. Banyak kepedulian lahir bukan karena pemahaman yang mendalam, melainkan karena intensitas paparan media itu sendiri. Jan Stock menjelaskan bahwa makna media tidak hanya berada pada teks, melainkan juga pada konteks sosial dan budaya khalayaknya. Ketika perhatian publik bergeser, kepedulian itu pun perlahan memudar. Fenomena ini sering disebut sebagai aktivisme instan. Cepat bergerak, namun cepat juga dilupakan. Media digital memang efektif dalam menggerakkan emosi dan tindakan, tetapi tanpa literasi media yang kritis, kepedulian berisiko terhenti pada simbol-simbol semata. Dalam konteks komunikasi media dan budaya, tantangannya bukan hanya sekedar kecepatan informasi, melainkan bagaimana media dapat mendorong kesadaran reflektif dan keterlibatan sosial yang berkelanjutan. Media bisa membuka mata, bisa menggerakkan emosi, namun pada akhirnya kitalah yang menentukan apakah kepedulian itu akan berhenti di layar atau benar-benar hadir dalam tindakan nyata di dunia sosial. Pertanyaan yang menarik, apakah ini hanya terjadi di dunia maya atau juga terjadi di dunia nyata? Bisa kita perhatikan bahwasanya seperti yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, Ferry Irwandi berhasil mengumpulkan donasi sebesar 10M dan diberikan langsung ke korban bencana. Dan juga pemerintah berusaha untuk melakukan donasi bahkan serta pengakuisisian dana untuk korban bencana. Berarti ini sudah menjadi sebuah isu bencana yang semua orang mulai terjun ke lapangan untuk membuktikan bahwa ini adalah bentuk realitas dari adanya sosial masyarakat di dalamnya. Tapi yang menjadi sebuah hal yang menarik seperti yang disampaikan Douglas Kellner tadi, bahwasanya media itu sekarang bukan hanya sebagai salah satu pemantik kita saja untuk merealisasikan apakah ini tentang bencana atau bukan, tapi media mengubah sudut pandang kita menjadi ini adalah sebuah entertain. Kita bisa melihat banyak aksi cepat. Ferry Irwandi sudah mulai mencoba untuk melakukan live streaming untuk mengumpulkan donasi. Banyak artis juga melakukan itu, bahkan pemerintah ada yang melakukan itu untuk mengumpulkan dana. Tapi aksi cepat, lupa pun cepat. Kita sering sekali untuk men-scrolling di media sosial dan kita anggap ini adalah sebuah entertain. Tadi rekan-rekan saya sangat banyak memberikan ilustrasi gambar video yang ini dianggap menjadi sebuah entertain atau hiburan untuk kita. Bahkan sesuai yang dikatakan bahwa ini tentang memproduksi ideologi kekuasaan identitas seperti yang disampaikan Kellner. Identitas dari media sekarang sudah menjadi sebuah industri. Orang tidak memandang rasa prihatin terhadap bencana, tapi memanfaatkan adanya AI untuk kepentingan pribadi, untuk kesuksesan finansial secara individual. Inilah yang menjadi
permasalahan bagaimana media itu berperan pada saat ini. Jadi, ketika ditanya apakah realitas bencana itu ada, tentu ada. Terbukti banyak masyarakat yang terjun. Tapi bagaimana bencana di Sumatera itu lambat mendapatkan bantuan? Dari sini bisa kita simpulkan, apakah media yang ada itu saat ini adalah sebagai sumber informasi utama? Tentu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putra. Media hari ini adalah sumber informasi utama bagi generasi muda. Sebagian besar dari kita tahu tentang banjir bandang di Sumatera bukan dari laporan lapangan, tapi dari layar ponsel. Data menunjukkan mayoritas anak muda Indonesia mendapatkan berita dari media sosial. Masalahnya, media sosial tidak selalu dirancang untuk memberi pemahaman yang utuh, melainkan untuk menarik perhatian. Akibatnya, bencana sering hadir sebagai potongan video singkat, dramatis, viral, tapi cepat tergeser oleh konten berikutnya. Fenomena ini membuat kita tahu bahwa bencana terjadi, tidak selalu paham apa penyebabnya, siapa yang terdampak paling parah, dan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Baik, berikutnya, dalam beberapa tahun terakhir, banjir bandang di Sumatera semakin sering dikaitkan dengan curah hujan ekstrim, perubahan fungsi lahan, dan kerusakan lingkungan. Tapi isu-isu ini jarang mendapatkan ruang panjang di media sosial. Yang lebih sering muncul justru potongan visual yang emosional, tanpa konteks, tanpa penjelasan, dan tanpa kelanjutan. Di titik ini, media sebenarnya sudah melakukan satu hal penting, membuka pintu informasi. Tapi setelah pintu itu terbuka, pilihan sepenuhnya ada di kita sebagai generasi muda. Kita bisa memilih untuk terus scroll atau berhenti sejenak, mencari tahu lebih dalam dan memahami. Banjir bandang bukan sekedar peristiwa alam, ia adalah peringatan tentang relasi manusia dengan lingkungan dan tentang cara kita memahami realitas melalui media. Media bisa mengabarkan, tapi pemuda punya peran lebih besar, memilih untuk peduli atau memilih untuk acuh. Karena pada akhirnya, masa depan tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita menerima informasi, tapi oleh seberapa dalam kita memahaminya.